Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesi Nugraha dari Prodi Teknik Informatika 2019 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket tracer connect the physical layer, yang dimana sebelumnya saya telah menyelesaikannya dan di sini saya telah menyelesaikan semuanya tanpa ada kesalahan. Akan tetapi saya lupa untuk merecordnya, jadi saya tag ulang kembali. Oke, kita minimize saja ini. Kita langsung ke pembahasannya. Yang dimana di sini ada beberapa objektif dibagi beberapa bagian, yaitu ada 4 bagian. Kita langsung saja ke part 1, identify physical characteristic of internet working device. Di mana tahapannya klik the is router, kita klik saja bentar untuk memudahkan tampilannya, kita bagi 2 saja. Oke, sudah kita bagi 2. Klik the is router, sudah akan tampil sebuah layout seperti ini. Kemudian the physical tab should be active. Physical tab. Nih, di sini sudah aktif ya, sudah berwarna hijau. Zoom in the expand into the router. Router. How many are there? How many are there? Di sini terdapat beberapa port di mana ada 4. Ada ini yang pertama 1, 2, 3, dan 4. Kemudian selanjutnya kita mengketikkan ini, langsung kita Ctrl C saja. So IP interface brief di config di CLI. Mohon maaf saya salah, di CLI kita tekan aja lalu kita enter, maka akan muncul is dan kita pastikan saja kodenya yang ada di petunjuk. Langsung kita enter. Nah, di sini terdapat beberapa interface yang ada pada router is tersebut. Kemudian kita ikuti kembali, enter the following comments, kita copy saja dan paste supaya cepat. Gigabyte Ethernet 0/0. Nah, di sini kita dapat melihat berapa default dari bandwidth dari interface tersebut, yang dimana di sini terdapat 1 juta kilobyte. Kemudian kita enter hingga muncul is kembali. Kemudian kita cek untuk interface dari serial 0/0/0/0. Langsung kita pastikan di sini, kita enter. Nah, di sini dapat terlihat bahwa kecepatan dari default bandwidth dari interface antara yang pertama dan kedua ini berbeda, yang dimana yang kedua ini dia hanya 1544 kilobit. Oke, kita enter sehingga muncul diskonnya. Kemudian kita selanjutnya ke step 2, di mana ini modul expansion slot. Yang pertama itu klik is and klik the physical tab. Kita ke physical kembali, kemudian beneath the module label, you see the available option to expand the capacity of the router. Click each module. Di sini terdapat beberapa modul. A picture and description display at the bottom. Familiarize yourself with the option. Nah, di sini terdapat deskripsi dari modul-modul tersebut. Ketika kita memilih, maka dia akan menampilkan. You need to connect PC 1, 2, and 3 to the is router, but you don't have the necessary funds to pursue a new switch. Which module can you use to the 3 PCs to the is router? How many hosts can you connect the router using this module? Oke, untuk menyelesaikan permasalahan ini kita dapat menggunakan router yang ini ya, yang provide for switching ports, karena kita terdapat 3 PC.
Oke. Untuk memasukkan modul tersebut, pertama-tama langkah yang kita lakukan adalah nih seperti yang ada di sini. Ketika modul dalam keadaan on, maka dia akan menampilkan sebuah interface di mana dia harus hot swappable, di mana dia harus dimatikan sebelum menambahkan atau men-remove dari modul. Oke, langsung kita matikan saja. Kemudian kita tambahkan modul yang ini kita tekan saja dan tahan, lalu kita geser ke sini. Nah, maka dia akan otomatis menjadi modul yang baru. Setelah itu kita hidupkan kembali. Oke. Kemudian untuk tahapan yang B, using the same produce, lakukan hal yang sama dengan yang ada pada is, akan tetapi di switch 2 ini terdapat satu ekspansi yang kosong. Di sini kita harus memasukkan modul using the procedure, insert the module dari we use the show IP interface brief command on switch 2 ini. The slot is the module space. Nah, di sini kita diberitahukan agar memasukkan modul yang insert to provide a gigabit optical connection. Oke, kita baca-baca deskripsinya secara cepat dan memilih. Di sini gigabit Ethernet copper connectivity, LAN application, gigabit Ethernet. Nah, di sini kata kuncinya. Karena kata kuncinya sama dengan apa yang ada di dalam tutorial tadi, kita menggunakan modul yang ini berarti. Pertama-tama kita matikan dulu, kemudian kita ambil ini modulnya, kita tarik dan letakkan, kemudian kita on-kan kembali switch 2-nya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke part 3, connect the device. Yang dimana di dalam tutorial ini kita ada sebuah tabel yang berisi device mana, dia akan terhubung ke device mana, menggunakan kabel apa, dan interface-nya apa saja. Oke, langsung kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Mohon maaf salah, kita pilih dulu kabelnya. Untuk dan switch 1 kita menggunakan kabel yang sama, yaitu copper strike stroke. Kita tekan saja. Nah, kemudian kita is dan menggunakan interface apa dia 0/0 GB Ethernet 0/0. Dia terhubung ke switch 1. Switch 1 ke GB Ethernet 0/1. Selanjutnya is ke switch 4. Menggunakan kabel yang sama. GB Ethernet 0/1 ke switch 4, GB Ethernet 0/1. Kemudian is ke PC 1. Is pas Ethernet 010 ke PC 1, pas Ethernet 0. Ya, is ke dari pas Ethernet 11 ke PC 2, pas Ethernet 0. Selanjutnya dari is ke pas Ethernet 012 ke PC 3, pas Ethernet 0. Kemudian selanjutnya switch 1 ke PC 4. Nah, dari switch 1 dengan kabel yang sama, pas Ethernet 0/1 ke PC 4, pas Ethernet 0. Lakukan hal yang sama, pas Ethernet 02 ke PC 5, pas Ethernet. Selanjutnya switch 1, Ethernet 03, pas Ethernet. Kemudian selanjutnya dari switch 4 ke switch 3, copper
crossover. Crossover. Ini dia dari switch 4 ke switch 3. Switch 4 pas Ethernet 0/2. Gigabit Ethernet 0/2. Ini ke switch 3 terhubung ke gigabit Ethernet 3/1. Oke, selanjutnya dari switch 3 ke switch 2 dengan kabel fiber 3 gigabit Ethernet 5/1. Wah, salah, mohon maaf, tadi saya salah klik. Ke switch 2 gigabit 5/1. Nah, sudah. Nah, terhubung seperti ini. Selanjutnya dari kita dari switch 2 ke PC789 dengan copper strike stroke kembali. Kedua pas Ethernet 01. Ethernet. Kemudian dari switch 2 ke access point dengan copper strike stroke kembali. 3/3C1 port 0. Oke. Kemudian dari east ke west dengan menggunakan serial DCI dari east. Kemudian serial 000 ke west dengan menggunakan serial 000. Oke, ini sudah. Kita tinggal ke tahap keempat, yaitu cek konektivitas. Dimana show IP ini kita copy terlebih dahulu. Kita cek status DIS, DCLI, enter, langsung kita pastekan saja. Show IP interface brief, langsung enter. Oke, ini statusnya up, down, up, down, up. Yap, sudah benar, berarti ini sudah benar tahapannya. Kemudian selanjutnya ke step 2, connect wireless device, laptop, and tablet PC. Oke, yang pertama ini kita di laptop, kemudian kita ke bagian config wireless 0 dan kemudian kita on-kan wireless 0-nya, tunggu hingga IP versi 4 address dan subnet masknya muncul. Nah, ini sudah muncul, berarti ini sudah on. Kemudian selanjutnya kita ke desktop dan web browser. Nah, kita akan mengecek ke www.cisco.pka. Oke, kita go. Cisco.pka. www.cisco.pka. Kita cek kembali. Kenapa ini? www.cisco.pka. Go. Mungkin akan kita ulangi kembali.
Kita ulangi kembali di sini. Kita ke config lagi, wireless 0. Kita off-kan dulu, kemudian on-kan kembali, dan ke desktop web browser. Kita ulangi. Nah, di sini sudah connect Cisco Packet Tracer. Di sini berarti sudah benar. Kemudian selanjutnya kita tes yang tablet PC dengan tahapan yang sama, config wireless 0, kemudian kita on-kan. Tunggu sampai muncul. Nah, sudah muncul. Kita ke desktop web browser. Langsung kita cek saja www.cisco.pka go. Masih belum. Kita ulang lagi. Masih belum, kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Kita ke wireless 0. Dari on. Kita ulangi kembali, tunggu beberapa saat hingga connect. Kemudian kita ke desktop lagi, kita tes ulang. Nah, sudah benar. Jadi ini sudah terhubung. Kemudian ke tahapan yang terakhir. Tahapan yang terakhir yaitu di tablet PC ini akan kita rubah dari wireless ke access point ke jaringan 4G atau 3G dengan terhubung ke cell tower. Oke. Kita ke config nah dari wireless 0 ini kita akan off-kan terlebih dahulu tunggu beberapa saat, kemudian kita ubah menjadi 3G 4G seluler. Nah, kita on-kan. Tunggu hingga muncul. Nah, ketika telah muncul, maka dia akan terhubung ke cell tower. Kemudian kita ke desktop, dan kita refresh lagi. Refresh lagi ke www.cisco.pka. Oke, ini masih sama dan tidak berubah. Berarti telah sudah benar dari rangkaian tersebut sesuai dengan tutorial yang ada. Kemudian kita cek result, assessment item. Sini kita connect device 35/35, physical 16/16, yang berarti kita telah menyelesaikan semuanya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.